Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Risna dengan nomor induk mahasiswa 8604282205. Di sini saya akan membahas isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkannya dengan pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. 1. Makna pilar dalam konteks pendidikan. Dalam sistem pendidikan, pilar dimaknai sebagai dasar utama atau tiang penyangga yang kokoh, menjadi landasan nilai, prinsip, dan arah yang menopang seluruh proses penyelenggaraan pendidikan. Sebagaimana bangunan yang berdiri tegak karena tiang-tiangnya, pendidikan memerlukan pilar agar tetap kokoh, terarah, dan tidak kehilangan hakikatnya. Meskipun menghadapi perubahan zaman dan berbagai tantangan, tanpa pilar yang jelas dan kuat, pendidikan dapat kehilangan arah, hanya berjalan secara teknis tanpa makna kemanusiaan, serta mudah terombang-ambing oleh tren yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan bangsa. Pilar pendidikan menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum, metode pembelajaran, hingga peran pendidik dan peserta didik. 2. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip utama yang menjadi jiwa pendidikan nasional, yaitu 1. Ingarso sum tolodo, artinya di depan seorang pendidik wajib menjadi teladan atau contoh yang baik dalam perkataan maupun perbuatan. Pendidik bukan sekedar pengajar ilmu pengetahuan, melainkan contoh nyata dari nilai-nilai yang diajarkan. 2. Ing Madya Mangun Karso, artinya di tengah-tengah peserta didik, pendidik harus mampu membangun semangat, motivasi, dan kemauan belajar. Guru hadir sebagai pendamping dan fasilitator yang menggerakkan partisipasi aktif serta kreativitas siswa. 3. Tut Puri Handayani, artinya dari belakang pendidik mampu memberikan dorongan, semangat, kepercayaan diri agar peserta didik berkembang secara mandiri sesuai potensi masing-masing. Prinsip ini menekankan kebebasan yang bertanggung jawab dalam belajar. Nah, ketiga prinsip ini saling berkaitan, menggambarkan peran pendidik yang dinamis dan manusiawi, berpusat pada tumbuhan peserta didik seutuhnya. 3. Relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Prinsip tersebut sangat relevan, namun menghadapi tantangan nyata dalam konteks pendidikan masa kini. Kalau relevansi itu pembelajaran daring, prinsip Ingarso sum tolodo diterapkan saat pendidik menunjukkan cara beretika dalam komunikasi dan mencari informasi lewat jaringan. Ing Madya Mangun Karso tampak saat guru memfasilitasi diskusi dan kerja kelompok secara daring agar siswa tetap bersemangat. Lalu, Tut Puri Handayani terlihat ketika siswa diberikan kebebasan mengeksplorasi materi dengan bimbingan jarak jauh. Literasi digital, ketiga prinsip ini menjadi dasar pembentukan kemampuan menyaring informasi, membedakan benar salah, serta memanfaatkan teknologi untuk hal yang bermanfaat. Guru memberi contoh, membangun semangat belajar, dan mendorong kemandirian peserta didik dalam dunia digital. Karakter peserta didik. Di tengah pengaruh media sosial dan arus informasi, ketiga prinsip menjadi landasan pembentukan karakter agar siswa cerdas teknologi namun tetap berperilaku sopan, jujur, dan bertanggung jawab. Peran guru. Teknologi tidak menggantikan guru, melainkan mengubah perannya dari pemberi informasi menjadi teladan, penggerak, dan pusher potensi siswa, persis seperti makna ketiga semboyan tersebut. Nah, kalau tantangan, banyak pendidik belum memiliki kemampuan memadai dalam menerapkan prinsip tersebut lewat media digital. Lingkungan digital yang penuh gangguan dan informasi salah menyulitkan proses pembentukan teladan dan semangat belajar. Kecenderungan pembelajaran daring yang bersifat satu arah sehingga mengabaikan prinsip membangun
membangun semangat dan kemandirian. Kesenjangan akses teknologi membuat penerapan prinsip ini tidak merata di berbagai daerah. Contoh aktual, di banyak sekolah, pembelajaran daring hanya berupa pengiriman tugas tanpa interaksi bermakna, sehingga prinsip membangun semangat dan pendampingan kurang terwujud. Sebaliknya, sekolah yang sukses menerapkannya mengadakan diskusi interaktif, memberi contoh penggunaan teknologi yang bermanfaat, dan membiarkan siswa mengembangkan proyek mereka sendiri dengan bimbingan yang tepat. 4. Refleksi pilar menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Persoalan mendasar pendidikan kita saat ini meliputi ketimpangan kualitas, orientasi hasil ujian semata, penurunan karakter, kesenjangan akses, serta kesulitan beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Prinsip Ki Hajar Dewantara memberikan jawaban strategis. Pertama, menjawab masalah ketimpangan dan orientasi nilai angka dengan mengembalikan fokus pada pembentukan manusia seutuhnya, yang cerdas sekaligus berkarakter. Mengatasi ketergantungan pada metode konvensional dengan menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif, bukan subjek penerima ilmu. Menjadi penyeimbang di tengah kemajuan teknologi, agar pendidikan tidak kehilangan nilai kemanusiaan dan budaya bangsa. Lalu membangun kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai pusat pendidikan yang kini sering terpisah satu sama lain. Dengan demikian, pilar-pilar pendidikan tersebut bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan kompas arah yang mampu menyelesaikan tantangan pendidikan masa kini dan masa depan, asalkan dipahami maknanya dan diterapkan secara kontekstual. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.